Baik, yang pertama kita buat datanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan range between. Kemudian nilai terendahnya ada 63 dan nilai tertingginya ada 87. Kemudian kita kurung, kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke kanan sampai 11. Kemudian kita tarik ke bawah sampai 3. Kemudian kita blok, terus copy, klik kanan pojok, kemudian kita values biar nggak berubah-ubah datanya. Kemudian kita buat count, terus nilai maksimal, kemudian nilai minimal, rank, terus kelas, kemudian panjang kelas. Kemudian kita masukkan rumus count-nya terlebih dahulu sama dengan klik count, kemudian kita blok datanya semua, kemudian kita enter. Nah, datanya ada 33 siswa. Kemudian cara mencari maksimal yaitu dengan rumus sama dengan max, kemudian kita blok semua datanya, kemudian kita enter. Selanjutnya minimal sama dengan min, kemudian kita blok datanya semuanya, kemudian kita enter. Selanjutnya mencari rank sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 24. Kemudian mencari kelas sama dengan caranya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log, kemudian kurung buka, masukkan count, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang kelas kita masukkan rumusnya terlebih dahulu sama dengan nilai minimal dibagi kelas, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk mencari nilai interval nilai, yang pertama yaitu kita masukkan nilai paling rendah terlebih dahulu yaitu 63. Nah, kemudian kita tambah panjang kelas. Panjang kelas kan ada tuh 3,9 itu dibulatkan menjadi 4. Nah, jadi hasilnya 66. Kemudian bawahnya 67 tambah 4 sama dengan 70. Kemudian 71, kemudian ditambah 4 lagi, seterusnya.
Selanjutnya untuk mencari frekuensi, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi. Selanjutnya kita blok datanya semuanya. Terus kita masukkan batas atasnya. Kemudian kita Shift Ctrl Enter. Nah, hasilnya jadi ada semua. Kemudian dijumlah. Caranya pakai zoom. Selanjutnya kita jumlah sama dengan zoom, kita blok semua. Nah, lalu kita enter. Jadi datanya ada 33 siswa. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif atas. Caranya kita masukkan 3 terlebih dahulu. Kemudian bawahnya sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 3 dan seterusnya sampai bawah. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif bawah. Caranya dari bawah ya, kita mulai dari 3, kemudian dijumlah sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian dijumlah lagi sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 dan seterusnya. Kemudian kita edit terlebih dahulu. Kemudian kita mencari frekuensi relatif. Caranya sama dengan masukkan nilai frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita persenkan. Selanjutnya kita mencari nilai tengah. Caranya sama dengan kurung buka 63 ditambah 66 dibagi 2. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 64,5. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita mencari frekuensi kali nilai tengah. Caranya sama dengan frekuensinya 3 dikali nilai tengah. Nah, kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke bawah.
Selanjutnya, tentukan nilai rata-rata dan nilai tengah siswa. Caranya, yang pertama kita mencari MEA-nya terlebih dahulu. Caranya sama dengan masukkan jumlah frekuensi kali nilai tengah, kemudian kita bagi dengan frekuensi, kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu. Kemudian kita sebelum mencari median, kita mencari kelasnya dulu. Cari kelas BB batas bawah, kemudian I kemudian setengah M, selanjutnya mencari FK, kemudian FI.
Yang pertama kita mencari setengah n nya terlebih dahulu, sama dengan setengah kali jumlah frekuensi, kemudian enter. Nah itu hasilnya 6,5. Kemudian kita mencari I, kita masukkan sama dengan nilai PI tadi, kemudian enter. Selanjutnya kita bulatkan menjadi 4. Kemudian kita mencari kelas. Nah caranya itu 16,5 itu ada di frekuensi kumulatif atas 20. Nah itu ada di interval nilai yang 75 sampai 78. Selanjutnya kita mencari BB. Kita masukkan sama dengan terus 75 dikurangi 0,5. Kemudian kita enter. Nah itu hasilnya. Selanjutnya kita mencari FK-nya itu nilai dari sebelumnya, yaitu 13. Nah FI-nya yaitu 7. Kemudian mencari medianya, kita masukkan sama dengan BB plus dalam kurung I dikali setengah N dikurangi FK dibagi FI tutup kurung. Nah itu hasilnya. Kemudian kita edit. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Caranya di bawah KKM 75. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan countif, kita blok datanya semua. Selanjutnya kita masukkan titik koma, terus tanda petik, terus kurang dari 75, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Selanjutnya, presentase siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 75. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan terus nilai di bawah KKM tadi, kemudian dibagi jumlah frekuensi, kemudian di enter dan dipersenkan. Selanjutnya, jika nilai beta segitiga menjadi batas nilai lulus ujian, berapa presentasi siswa yang dapat nilai tersebut? Nah, caranya kita mencari. Yang pertama kita mencari kelas, kemudian BB, kemudian I, kemudian 1/4 N. Nah, selanjutnya FK, terus FI. Pertama kita mencari 1/4 N nya terlebih dahulu. Caranya 3/4 dikali jumlah frekuensi, kemudian kita enter. Nah hasilnya 24,75. Kemudian kita mencari kelasnya. Nah kelasnya itu 24,75 itu ada di 79 sampai 82. Nah BB kita masukkan sama, kemudian interval nilainya 79 dikurangi 0,5. Kemudian I nya kita masukkan I yang tadi, kemudian kita enter. Nah selanjutnya FK, kita masukkan nilai yang ada di atasnya tadi, kemudian selanjutnya FI. Nah untuk mencari nilai yang tadi, nilai frekuensinya itu berapa? 6. Nah kita masukkan, hasilnya 6. Selanjutnya kita jumlah, kita masukkan BB nya plus dalam kurung I kemudian dikali 1/4 N dalam buka 1/4 N dikurangi FK tutup kurung dibagi FI, kemudian enter. Nah itu jumlahnya.
Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Caranya sama dengan kita masukkan kontif, kemudian kita blok datanya semua, terus titik koma, tanda petik, lebih dari 82, tanda petik, tutup kurung. Nah, kita enter. Caranya sama dengan masukkan banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari 85, kemudian dibagi jumlah frekuensi, kemudian kita enter. Selanjutnya kita mencari grafik histogram X dan Y. Nah, caranya kita masukkan sama dengan tepi atasnya 63 dikurangi 0,5, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan tepi bawah plus 0,5, kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah. Nah, yang Y itu dari jumlah frekuensi. Kita masukkan di situ. Kemudian cara membuat diagramnya kita blok terlebih dahulu. Kita blok grafik histogramnya, kemudian kita milih insert dan kolom. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu supaya rapi. Selanjutnya cara membuat grafik di SPSS, kita membuat elemen baru di Excel terlebih dahulu. Kita blok data tadi, kemudian kita paste ke bawah sampai 33 karena siswanya 33 siswa. Kemudian kita copy, terus kita paste ke SPSS. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu. Nah, kita klik variable view, kemudian desimal itu di nolkan, terus namanya diganti nilai PAI. Tidak usah dikasih spasi ya. Terus kembali lagi ke data view. Nah, udah berubah hasilnya. Selanjutnya kita klik grabs, kemudian pilih bawah pol, terus pilih line, terus pilih yang simple, kemudian oke. Nah, terus kita edit terlebih dahulu. Line diganti ogive, dinamai ogive, continue, terus oke.
Nah, ini hasilnya. Maaf ya loading. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita copy. Lalu kita paste di Excel. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita analisis data tersebut di SPSS. Nah, caranya kita klik Analyze terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu, terus yang atas, kemudian statistik diklik, kemudian mean, median, sum diklik, rank diklik, maksimum diklik, SE diklik, minimum diklik, quantitative diklik, kemudian continue, terus oke. Nah, ini datanya yang ada di SPSS.